Ngaku pelari culture, tiap sore lari muter-muter, sepatu udah kece, pase udah 6, gaya udah maksimal, tapi pergelangan tangan masih kosong. Garmin kemahalan? Bro, kenalin. Superkala Onyx, pengganti Garmin harga pelajar dengan fitur yang tetap pintar. Rahajang Semeton, halo dan selamat datang Mayun Suryatama here at your service. Salam sehat untuk kita semua, sehat, luar biasa. Kali ini kita kedatangan sebuah smartwatch terbaru dari Superkala, yaitu Superkala Onyx, dimana ini merupakan seri terbaru mereka yang baru keluar setelah seri dari ActiveGo, lalu ada MG03 dan juga HK08. Smartwatch lokal ini memiliki tampilan yang mirip sekali dengan Garmin Fenix 8 yang memiliki kesan bulky, modern, dan juga manly. Menurut pendapatku pribadi. Nah, kalau kalian cari rekomendasi smartwatch di bawah 1 jutaan, itu rekomendasinya pasti kebanyakan yang keluar itu adalah Superkala Onyx ini. Dengan harga 800 ribuan aja, kalian udah dapat smartwatch yang mirip dengan Garmin Fenix 8 tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. Superkala Onyx ini itu dibekali dengan layar AMOLED dengan ukuran kurang lebih 1,4 inch dengan maksimal kecerahan yaitu 1000 nits. Mereka juga melengkapi smartwatch ini dengan fitur kesehatan, fitur cuaca, lebih dari 100 sport mode, lalu sleep record untuk mengetahui kualitas tidur kalian, dan mereka juga mengklaim bahwa smartwatch ini juga memiliki water resistant hingga kedalaman 50 meter dan juga dilengkapi dengan baterai 670 mAh sehingga tahan kurang lebih 2 minggu tanpa ngecas. Pada paket pembelian awal kita akan diberikan kartu garansi seperti biasa, bahkan garansi dari Superkala Onyx ini itu sampai 1 tahun. Lalu ada buku manual juga. Seperti biasa juga dapat charge yang dimana charge-nya itu memiliki fitur magnet dan menurut gua sendiri itu cukup futuristik ya. Dan juga tentunya unit jam tangannya itu sendiri. Nah, sebelum memakai jam tangan, kita juga perlu menyambungkannya ke device kita terlebih dahulu. Device mobile kita, mau itu iOS ataupun Android, dengan mendownload aplikasi Fitbeing dan melakukan scan QR code dari smartwatch-nya langsung. Nah, menurut gua pribadi, pembelian smartwatch itu adalah langkah yang tepat untuk kalian para pelari. Kenapa? Karena smartwatch ini punya sistem GPS. Untuk GPS dari smartwatch Onyx sendiri itu dilengkapi dengan sistem pemetaan global GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, dan QZSS yang memungkinkan penguncian koordinat cepat dalam waktu 5 detik bahkan di lokasi yang ekstrim dengan akurasi pelacakan trajektori kurang dari 3 meter. Yang intinya smartwatch Onyx ini itu sudah memiliki 5 sistem GPS di dalamnya yang membuatnya menjadi lebih akurat dalam melakukan pengukuran jarak. Abian Team sendiri sudah melakukan tes terhadap Strava dan juga Superkala Onyx ini dengan melakukan lari selama 15 menit di outdoor. Dan kebetulan gua sendiri yang lari, jadi buat suhu-suhu sekalian mohon arahannya karena pace saya masih sangat keong. Dan untuk hasilnya sendiri untuk lari 15 menit, Strava gua itu mendapatkan angka 2,8 km. Dan untuk Onyx sendiri itu mendapatkan angka 2,3 km. Yang dimana ini berarti Superkala Onyx ini memiliki akurasi yang cukup jauh ya. Itu memiliki jarak 500 meter. Mungkin kalau dilihat itu kayak, iya kan cuma 500 meter. Tapi teman-teman sekalian, itu untuk lari 15 menit aja. Jadi kalau misalnya gua lari 30 menit, itu jaraknya akan melebar menjadi 1 kilo. Gua lari 45 menit, itu akan jadi 1,5 kilo. Dan gua lari 1 jam, itu perbedaan jaraknya bahkan mungkin 2 kilo. Sehingga pengukurannya menjadi tidak optimal dan juga kita tidak mengetahui proses dari pace kita sendiri. Jadi penting untuk kita memiliki smartwatch. Jadi sebenarnya Strava itu kan juga mengukur dari GPS, tetapi memang built-in GPS dari masing-masing handphone itu kan berbeda ya. Jadi kalau misalnya kualitas handphone kalian agak kurang, kayak handphone gua, itu pengukurannya akan menjadi sangat tidak akurat. Jadi sangat disarankan untuk
mencari satu smartwatch, dan ini adalah salah satu rekomendasinya teman-teman, untuk kalian bisa melihat pace kalian sebenarnya itu berapa. Selain lari, kami juga melakukan tes water resistant terhadap Supercala Onyx ini dan cukup oke untuk kualitasnya. Jadi mungkin bisa dipakai untuk olahraga berenang juga, tetapi memang harus dilihat berapa kedalaman dari kolam tersebut. Karena batasnya adalah 50 meter. Water resistant Supercala ini juga bisa dijadikan alasan untuk kalian mencuci smartwatch kalian kalau kalian bau. Tapi kalau misalnya kalian lari dengan menggunakan smartwatch itu memang cenderung kan keringetan ya. Jadi memang smartwatch itu cenderung bau. Oke, jadi di sini gua akan langsung coba menampilkan bagaimana tampilan dari Supercala Onyx ini. Secara tampilan ini punya look yang cukup bulky ya, cukup manly lah istilahnya ya, apa ya istilah kata ya. Pokoknya intinya kayak cukup simple, sederhana, tapi juga cocok banget ini buat laki-laki kalau menurut gua pribadi. Di sini juga gua mengaktifkan always on display. Jadi di sini kelihatan itu jam berapa, dan ini juga gesturnya juga nyala ya harusnya. Nah, nyala. Jadi gesturnya juga cukup oke, tampilan built-in quality-nya juga menurut gua oke juga. Di sini juga button-buttonnya juga cukup oke lah, empuk lah, oke lah dengan harga 800.000. Dan secara tampilan ini juga bisa dilihat tuh kayak smartwatch pada umumnya. Ini kita bisa memilih tampilan yang kita inginkan. Cutie. Ini juga kita bisa nambah ya. Jadi kita bisa menambahkan tampilan dari always on display-nya itu lewat fit being itu tadi. Tapi gue lebih suka yang ini, lebih sederhana. Nah, oke, selanjutnya kita juga bisa melihat pengaturannya kayak kecerahan. Kita juga bisa atur. Terus kita juga bisa atur always on display-nya aktif atau enggak. Terus raise to wake up-nya aktif atau enggak. Kita juga bisa menghidupkan center di sini. Jadi di sini Supercala itu dengan 800.000 aja itu udah punya built-in centernya. Jadi kalau misalnya teman-teman lari trail atau sejenisnya yang gelap-gelapan gitu ya, atau sepedaan gitu, ini juga bakal berguna banget. Dan cukup terang sih kalau bisa dilihat ya, cukup terang. Cuman pasti bakal memakan daya baterai banget. Tapi di sini kita juga bisa lihat notifikasi yang masuk ke HP. Itu kebanyakan, ini kalau gua kebanyakan dari WhatsApp ya, WhatsApp, Line. Jadi kalau kita misalnya lagi main bulu tangkis atau lagi lari dan nggak lagi megang HP, itu juga kita bisa lihat isi dari handphone kita. Terus kita juga bisa lihat banyak fitur, kayak kita juga bisa menetapkan seberapa banyak langkah harian kita targetkan. Terus itu juga ada detak jantung, mengukur detak jantung. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama keras kalian, itu detak jantungnya bisa langsung 200. Jadi kayak kalian deg-degan. Itu namanya cinta. Lalu di sini juga ada banyak mode workout kayak renang, olahraga. Kalian juga bisa mengatur weekly exercise-nya segala macam. Di sini juga ada sleep record, cuman karena gue belum tidur. Ini juga untuk cuaca, nih daerah gue. Ada yang lain juga kayak workout record sekalian. Ini gue lari tadi. Di sini juga bisa ngatur stres ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi deket sama bos kalian itu jangan diaktifin, karena kelihatan kalian lagi stres full parah itu ya. Jangan diaktifin kalau misalnya deket bos kalian atau lagi kerja. Breath mode ini untuk mengatur pernafasan seperti itu. Nah, terus ada yang ngatur alarm, ngatur timer, stopwatch juga tuh kalau misalnya kalian lari. Nah, ini menariknya juga ada kompasnya juga. Ini tampilannya bener-bener real time ya, maksudnya kayak oke banget lah. Kalau misalnya kalian lari outdoor atau ke hutan-hutan Amazon gitu ya misalnya, nah ini cocok banget. Jadi kalian bisa mengetahui di mana arah utara. Nah, untuk gua sendiri itu ada beberapa hal yang cukup mengganggu sih dari Supercala Onyx ini, yang dimana menurut gua ukurannya cukup besar ya, agak gede gitu. Untuk gua yang nggak terlalu terbiasa dengan menggunakan smartwatch, gua sebelumnya pakai kayak jam tangan biasa gitu. Ketika ada smartwatch ini gue pakai lari, itu rasanya tangan gue kayak berasa ada sesuatu gitu.
entah gua yang norak gitu ya, tapi tetap aja menurut gua kayak cukup besar. Jadi mungkin buat teman-teman yang gak suka ukuran yang gede itu kayak mungkin akan sedikit terganggu. Dan gue juga sempat bawa Onyx ini untuk nge-gym. Mungkin kayaknya nggak terlalu berpengaruh ya kalau dibawa ke tempat gym ya, tapi menurut gue itu ada beberapa gerakan ketika gue nge-gym kayak lagi tricep itu kayak kehalang gitu. Misalnya kayak pencet gitu, ini kan tombolnya di sini ya, terus kalau misalnya lagi kepake nih kan kayak gini ya, terus kayak kepencet terus kayak bayangin lagi gerakan lah pokoknya, terus kayak kepencet, aneh rasanya. Jadi kalau gue sendiri nggak terlalu suka untuk bawa smartwatch untuk nge-gym ya, tapi kalau lari mungkin masih oke lah. Terus kalau gue sendiri sih juga ngerasa agak sedikit keganggu dengan frame rate dari jam ini ya. Sebenarnya nggak terlalu masalah banget dengan harga 800.000 juga ya. Ini kalau kalian lihat secara langsung itu kayak gerakannya itu sebenarnya nggak terlalu smooth ya kalau menurut gue sendiri ya. Jadi ada bagian-bagian yang kayak patah-patah gitu. Minusnya itu doang, walaupun ini sebenarnya kalau secara warna dan ketajaman itu oke banget. Ini kayak ada patah-patah dikit banget. Oke, mungkin itu dulu aja untuk review Superkala Onyx kali ini, dan mungkin kalau kalian punya rekomendasi apa yang ingin kita review selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Sekali lagi, kalau kalian suka ngulik teknologi, update gadget, ngobrol santai soal game dan dunia digital, jangan lupa subscribe, like, dan nyalain loncengnya biar kita bisa bertemu di video-video selanjutnya dan menjadi bagian dari warga Abiantek. Sampai jumpa dan suksema. Salam olahraga. Salam luar biasa. Gue mau lari dulu lah. Ise no se. Suksema.